Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official Channel Pendidikan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Oke, kali ini edukasi akan memberikan informasi terpenting dan terupdate ya. Barusan sore hari ini kami dari edukasi mendapatkan informasi dari admin validasi pusat, yaitu mengenai tentang TPG ya, yang mana informasi dari admin pusat akan dicairkan sebelum lebaran. Namun dengan catatan yaitu Bapak Ibu itu secepat mungkin yaitu mengecek info GTK-nya. Nah, pada kali ini edukasi akan memberikan informasi yaitu tidak semua guru sertifikasi mendapatkan TPG 2025. Ya, cepat lakukan perubahan pada info GTK. Apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu diubah pada info GTK sebelum proses validasi selesai. Atau Bapak Ibu akan melakukan perubahan setelah validasi selesai, seperti itu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Oke, langsung saja. Apa sih hal yang penting yang perlu Bapak Ibu guru, semua guru ya, baik ASN maupun non ASN, yang penting statusnya sudah sertifikasi. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai Bapak Ibu perjuangan mengikuti sertifikasi akhirnya tidak mendapatkan TPG pada tahun 2025 atau untuk mendapatkan TW1 ini. Yo. Oke, kita lihat yaitu apa yang perlu kita lakukan. Namun sebelumnya di sini akan kami sampaikan yaitu mengenai tentang validasi jam linier penerbitan SKTP. Nah, di akun Bapak Ibu di info GTK itu sebagian itu sudah keluar SKTP-nya Bapak Ibu. Namun sebagian besar juga belum keluar SKTP-nya ya. Nah, supaya Bapak Ibu mendapatkan TPG TW1 ya 2025 ini yang insya Allah akan dicairkan sebelum lebaran, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan di info GTK baik-baik. Di sini akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang kode. Apa arti kode tersebut? Seperti itu ya. Baik, di sini akan saya coret-coret yaitu untuk menandai ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah di sini ada kode ya. Kode A1 ya di sini. Oke, di sini ada namanya kode A1. Nah, kode A1 ini apa? Artinya kode A1 ini yaitu guru yang mengajar tatap muka ya di atas atau sama dengan 24 jam. Itu kode A1. Nah, artinya Bapak Ibu harus memahami saya terletak di kode berapa, seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk kode A2 ini yaitu guru yang mengajar tatap muka antara 18 jam sampai 23 jam pelajaran, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di antara 18 sampai 23 jam, berarti Bapak Ibu terletak di kode A2. Nah, berikutnya di sini ada kode A3. Kode A3 ini untuk guru yang mengajar tatap muka antara 12 jam sampai 17 jam pelajaran. Oke ya. Paham ya? Sampai sini Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kode A4. Ada kode A4. Nah, kode A4 ini guru yang mengajar tatap muka yaitu kurang dari 12 jam, Bapak Ibu. Sedangkan kode A5 di sini adalah guru yang mengajar di sekolah kecil, ya, guru yang mengajar di sekolah kecil. Kalau guru yang mengajar di sekolah kecil ini tidak ada ketentuan harus berapa jam Bapak Ibu ya, dan tidak harus 24 jam Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ini ada kode B1 ya, ada kode B1. Kode B1 ini adalah tugas tambahan utama Bapak Ibu ya. Tugas utama yaitu 12 jam. Siapa sih yang tugas tambahan utama 12 jam ini? Di sini tentu adalah wakil kepala sekolah ya,
yang kedua kepala labor, yang ketiga kepala perpustakaan. Nah, jadi yang B1 ini berarti untuk wakil, kepala labor, dan kepala perpustakaan, Bapak Ibu. Sedangkan kode B2 di sini itu adalah tugas tambahan lain 6 jam. Seperti apa? Ya, seperti di sini pembina ekstrakurikuler, ya, wali kelas, pendampingan siswa yang berprestasi, ya. Sini tugas tambahannya lain yaitu 6 jam, ya. Maksimal seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Apa namanya? Di sini juga bisa project, ya, P5 boleh di sini bisa. Sedangkan kode C, kode C ini, ya, kode C di sini adalah mengajar sekolah lain 6 jam. Artinya apa? Boleh mengajar sekolah lain tapi dengan catatan maksimal 6 jam. Sedangkan tugas tambahan lain itu ya juga maksimal 6 jam Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di posisi mana ini kodenya? Yaitu A1, A2, A3, A4, A5, ya. Bagaimana ada kode B1, B2 dan C ini? Apa sih hubungannya dengan kode A1 sampai A5? Nah, sekarang kita bahas satu persatu Bapak Ibu, ya. Jadi sampai sini udah cukup paham Bapak Ibu, ya. Nah, perhatikan baik-baik di mana saya posisi kodenya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bisa menikmati ya TPG tahun 2025, karena tidak semua guru sertifikasi tadi saya sampaikan di awal mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru di tahun 2025 jika Bapak Ibu di posisi mana, coba perhatikan. Ya, oke, kita lihat satu persatu kita bahas, ya Bapak Ibu, ya. Oke. Yang pertama yaitu di sini kode A1. Nah, di sini saya kasih tanda centang warna hijau, berarti artinya aman Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu apabila mengajar tatap muka itu 24 jam atau di atas 24 jam, berarti Bapak Ibu itu terletak di kode A1. Berarti kalau Bapak Ibu terletak di kode A1, berarti Bapak Ibu aman, ya. Berarti Bapak Ibu nanti akan di InfoGTK akan terbit SKTP dan Bapak Ibu akan mendapatkan TPG tahun 2025. Oke, ya, itu kode A1 aman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi kalau sudah mencapai 24 atau di atas 24, Bapak Ibu tidak perlu lagi harus mencari jam tambahan, ya. Baik jam tambahan utama maupun jam tambahan lain atau jam tambahan mengajar sekolah lain Bapak Ibu, ya. Jadi ini tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukuplah mengajar tatap muka 24 jam atau di atas 24 jam. Ini artinya Bapak Ibu sudah valid dan akan mendapatkan TPG. Oke, ya Bapak Ibu, ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu mencari jam tugas tambahan utama tadi Bapak Ibu. Oke, ya. Paham di sini? Kita lanjut berikutnya. Di sini kode A2. Nah, ternyata kode A2 ini juga saya tandai centang warna hijau Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu aman jika, nah ingat nih, ya, Bapak Ibu aman jika Bapak Ibu di posisi di sini yaitu A2 atau mengajar tatap muka yaitu 18 sampai 23 jam. Artinya kan tidak mencapai 24 jam ya Bapak Ibu, ya. Bagaimana untuk memenuhi 24 jam linier? Nah, Bapak Ibu ini bisa ke sini. Bisa lari ke tugas tambahan. Ya, ditambah 12 jam. Bapak Ibu bisa juga tugas tambahan yang lain, wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstra, ya, pendamping siswa berprestasi, ya, itu 6 jam. Oke, ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu apakah bisa mengajar di sekolah lain? Bisa. Bapak Ibu juga bisa mengajar di sekolah lain untuk memenuhi yaitu jam linier tadi, untuk memenuhi 24 jam linier, ya. Namun biasanya kalau di sekolah-sekolah seperti ini jarang ya mencari jam di sekolah lain, karena ini tinggal sedikit lagi ya, berapa jam lagi gitu, seperti itu. Oke, ya. Apabila Bapak Ibu terletak di rentang 18 sampai 23 jam tatap muka, ya. Oke, paham Bapak Ibu, ya. Ingat, A2 ini aman jika
Ingat nih, jika di Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu di posisi A2 tidak mencari jam tugas tambahan, baik tambahan utama maupun tambahan lain atau sekolah lain, maka Bapak Ibu ini juga akan terancam tidak mendapatkan TPG nih. Oke Bapak Ibu ya, paham ya sampai sini ya, posisi A2 bagaimana? Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, posisi A3 ini juga masih aman Bapak Ibu. Posisi A3 ternyata masih aman jika, ingat sekali lagi, A3 ini adalah guru yang mengajar tatap muka antara 12 jam sampai 17 jam. Artinya tidak mencapai 18 jam. Berarti posisi guru ini di A3. Ya, ini ada centang hijaunya ini Bapak Ibu ya, ada centang hijaunya. Artinya masih aman jika itu tadi lagi Bapak Ibu mencari jam tambahan, yaitu sebagai tambahan utama 12 jam. Ini seumpama guru si A mengajar tatap mukanya 12 jam. Dia mencari tugas tambahan utama 12 jam sebagai wakil atau kepala labor atau kepala perpustakaan. Itu boleh ya. Namun ingat ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, catatan bisa berlaku tugas tambahan ya jika tidak kelebihan guru di sekolah. Ya Bapak Ibu ya, jika tidak ada kelebihan guru di sekolah artinya boleh mencari tugas tambahan. Tetapi jika kelebihan itu tidak boleh mencari tugas tambahan. Misal seperti ini, guru biologi di sekolah tersebut kebutuhannya 3, ternyata yang tersedia di sekolah tersebut 4, berarti artinya kelebihan guru ini. Nah itu berarti tidak bisa mencari tugas tambahan, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya berikutnya mengajar tatap muka 12 jam sampai 17 jam ini untuk mencapai 24 jam linier itu bisa mencari di sini Bapak Ibu, bisa mencari sini. Oke ya. Oke. Jadi artinya gini. Guru A mengajar tatap mukanya 12 jam. Kan ini tidak mencapai 24 jam linier. Sehingga dia mencari jam tambahan di tugas tambahan lain. Seumpama sebagai koordinator P5. Koordinator P5 berarti di situ seumpama berapa kelas ya, satu kelasnya kan cuma 2 jam pelajaran, 2 ya koordinatornya, 2 JP ya. Berarti untuk seumpama dia di sini maksimal di 6 jam nih ya, 12 ditambah 6 kan baru 18 jam, kan masih kurang ini. Nah maka selain untuk memenuhi, maka dia juga bisa mengajar di sekolah lain supaya tercapai 24 jam. Seumpama guru A ini tidak tidak mencari tambahan di tugas tambahan utama lain. Seumpama di sini wakil sudah ada, seumpama yang B1 ini ya, wakil sudah ada yang ngisi, kepala labor, kepala perpustakaan sudah ada ngisi, sehingga guru ini kan tidak bisa lagi masuk sini. Maka solusinya adalah yaitu tugas tambahan lain 6 jam maksimal di sini ya. Setelah itu nambah lagi 6 jam di sekolah lain. Itu boleh ya untuk mencapai 24 jam Bapak Ibu ya. Namun kalau posisinya seandainya guru tersebut 17 jam, maka cuma nambah sini aja, nambah di tugas tambahan B2 Bapak Ibu ya, tidak perlu ke sekolah lain. Oke ya, ingat ya, A1 udah jelas tanpa tugas tambahan aman, A2, A3 harus mencari tugas tambahan karena tidak mencapai 24 jam linier. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke A4. Wow. A4 ini ternyata Bapak Ibu itu tandanya silang Bapak Ibu. Nah, ini tanda apa ini? Kita perhatikan. A4 ini itu tanda silang. Artinya Bapak Ibu yang mengajar tatap muka kurang dari 12 jam. Nah, tadi Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu capek-capek mengikuti PPG sekian bulan ya. Ternyata mendapatkan jam di sekolah tersebut di bawah 12 jam. Maka Bapak Ibu ini sudah jelas tidak bisa mendapatkan TPG tahun 2025. Ya, Bapak Ibu ini tidak bisa kemari. Tidak bisa. Dan Bapak Ibu ke B2 juga tidak bisa. Bapak Ibu ke C ini juga tidak bisa. Mengapa? Apa alasan? Sedangkan A2, A3 aja boleh, ke B1, ke B2 atau ke C.
Sedangkan A4 ini tidak boleh, artinya tidak berlaku Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu ini harus mengajar tatap muka di atas 12 jam, minimal 12 jam Bapak Ibu. Apa alasannya? Kita lihat dasarnya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini dasarnya seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Di sini dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yaitu pada ayat ke-9 berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka. Ingat ini Bapak Ibu. Paling sedikit 12 jam ya tatap muka. Nah, jadi sesuai Bapak Ibu ya dengan ini tadi Bapak Ibu. Berarti sesuai. Kan paling sedikit artinya tidak boleh di bawah 12 Bapak Ibu. Paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalannya, dan paling banyak yaitu 6 jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Artinya ke apa lainnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang perhatikan infografik-nya berapa jam di Dapodiknya, konsultasikan baik-baik dengan operator sekolahnya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini untuk A5 aman Bapak Ibu. Nah, ini A5 aman nih. Justru A5 ini aman Bapak Ibu. Mengapa? Karena dia mengajar di sekolah kecil ya, dia mengajar di sekolah kecil. Karena kalau mengajar di sekolah kecil itu tidak ada aturan harus 24 jam. Namun harus ya memiliki tugas tambahan ya, baik sebagai wakil sini ya, atau tambahan lainnya, atau ke sekolah lain. Tetapi tidak ada aturan harus 24 jam karena dia sekolah kecil, berarti posisinya aman Bapak Ibu ya. Oke, sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu silakan perhatikan baik-baik di Dapodiknya, yaitu mengenai tentang jam linier di Dapodiknya. Apakah posisi A1, A2, A3, A4 atau A5 ya. Kalau A1 tadi sudah dijelaskan, yaitu tanpa kita, ini tadi A1 sudah jelaskan ya, tanpa kita mencari tugas tambahan itu udah aman ya, maka akan mendapatkan TPG. Tetapi kalau untuk A2 ini, karena dia tidak mencapai 24 jam pelajaran linier, maka dia wajib mencari tugas tambahan. A3 juga wajib mencari tugas tambahan. Dan A4 ini tidak bisa Bapak Ibu karena ketentuannya ini, yaitu ayat 8 bahwa kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu ya. Sedangkan A5 aman karena posisinya mengajar di sekolah kecil, tetapi harus memiliki tugas tambahan ya. Tambahan apa? Terserah, B1, B2 atau C. Oke ya Bapak Ibu ya. Ingat semua ini syaratnya harus S1. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang menunggu valid di InfoGTK, dan bagi Bapak Ibu yang belum terbit NUPTK atau nomor rekeningnya, pesan kami yaitu tunggu saja ya validasi selesai. Bagaimana hasil akhirnya nanti, apabila tidak ada perubahan silakan hubungi yaitu operator SIM-TUN ya, SIM-TUN dinas masing-masing. Karena ini informasi yang saya dapatkan baru saja dari admin validasi pusat tadi sore. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.